Shalom Super Kids. Shalom. Wah, gimana nih? Semangat gak hari ini? Wah, udah memasuki bulan yang baru nih. Kalau kita semangat, kita mau lakuin Yel Super Kids ya. Ayo kita ambil posisi. Sudah siap Super Kids? Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangan yang meriah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dari pertama pakai gerakannya ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dari awal lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Kita mau menari buat Tuhan ya. Menari, menari, bersukacitalah. Melompat, 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 memuji Sang Raja.
Nah, sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelum itu, adik-adik kakak persilakan untuk duduk kembali. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi ya. Kita akan belajar satu lagu baru. Karena itu kakak minta semuanya tutup tangan, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta semuanya untuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi ya. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Every
Kuasamu mengubah hidupku. Sambil angkat tangannya yuk. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sekali lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu pulihkan hidupku. Saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom Super Kid. Apa kabarnya hari ini? Tentunya masih dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Salam adik-adik semuanya. Kita jumpa lagi di ibadah Super Kid Sekolah Minggu GPI Haleluya Sokaraja. Apa kabarnya adik-adik? Walaupun kita belum bisa bertemu ya, tapi kita harus tetap sukacita. Oke, jumpa lagi dengan Kak Nia di sini di ibadah Super Kid kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa dulu kepada Tuhan agar nanti firman Tuhan yang akan kita dengar tetap tinggal di hati kita. Oke, siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk beribadah, menyembah, memuji-Mu Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apa firman yang akan kami dengar Tuhan tetap akan menjadi rema dalam hidup kami dan tuntunan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, tetap semangat kan? Oke, di hari Minggu ini Kak Nia akan membawakan tema mujizat dari Tuhan, yaitu mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Jadi, sebelumnya mari kita siapkan Alkitab kita buka di kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ya. Kita nanti fokus di ayat 1 sampai 11. Oke, sudah adik-adik? Kita fokus ya. Oke, kita lihat di situ. Jadi mujizat pertama Tuhan Yesus yaitu mengubah air menjadi anggur. Jadi di Kana di Galilea itu ada sebuah acara perkawinan dan di situ Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke acara perkawinan itu. Dan ternyata juga di situ ada Ibu Yesus. Dan dalam acara berlangsung tentunya di acara perkawinan itu kan banyak sekali makanan ya. Ada makanan bermacam-macam makanan, minuman, dan banyak macamnya. Dan saat tiba-tiba di tengah-tengah acara ternyata mereka kekurangan anggur yang diminum. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian kata Yesus kepada ibunya itu, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus yakin karena Yesus pasti akan melakukan yang terbaik, akan memberikan yang terbaik untuk acara itu.
Kemudian Ibu Yesus jadi berkata kepada pelayan-pelayan, di situ banyak sekali ya pelayan-pelayan yang melayani, dan berkata kepada pelayan-pelayannya, pokoknya apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus ngomong apa, lakukan saja. Jangan membantah, jangan apa kayak gitu ya. Kemudian di situ itu ada tempayan. Tempayan kalau bahasa sininya itu apa ya? Mungkin kayak tempat air kayak gitu ya. Tempat air, dan di situ ternyata tempayan itu disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Nah, di situ dijelaskan ya, di Alkitab dijelaskan masing-masing isinya 2-3 buyung. Kemudian Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang tadi sudah katakan sama ibunya Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan tanpa membantah apapun, tanpa membantah sedikit pun, pelayan-pelayan itu kemudian mengisinya sampai penuh. Jadi air itu, tempayan-tempayan itu diisi air sampai penuh. Ya mungkin mereka dalam hati, loh kok diisi air atau bagaimana gitu. Cuman mereka taat, tetap mengisinya dengan air. Lalu Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka pun nurut lagi, mereka menciduk 1 gayung ke dalam gelas dan diberikannya kepada pemimpin pesta. Lalu pun mereka membawanya kepada pemimpin pesta. Setelah diterima sama pemimpin pesta, pemimpin itu mengecap airnya yang telah berubah menjadi anggur. Dan pemimpin pesta itu pun tidak tahu, bingung dari mana ini kok ada anggur seenak ini, seperti itu. Tetapi pelayan-pelayan itu yang tahu, mereka pun seakan diam aja, mereka tahu gitu. Kemudian pemimpin pesta itu memanggil mempelai laki-lakinya, dan dia bertanya dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi mungkin mempelainya juga bingung, ya loh saya tidak menyimpan anggur gitu ya. Cuman di sini karena ketaatan pelayan-pelayan itu juga, akhirnya air itu sudah diubah menjadi anggur yang begitu lezat. Dan itulah salah satu mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus di Kana di Galilea. Itulah tanda-tanda yang menyatakan kemuliaannya, bahwa Tuhan Yesus bisa mengubah apapun itu. Apalagi kehidupan kita, terkadang kita merasa putus asa atau keadaan saat kita tidak baik. Nah, di situ kita harus percaya bahwa betapa Tuhan Yesus pun bisa merubah air menjadi anggur yang lezat. Kita pun harus percaya Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Mujizat masih ada untuk kita, mujizat masih ada, masih berlaku sampai sekarang untuk kita. Makanya kita harus tetap taat, kita harus tetap patuh kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi apapun ya yang adik-adik sekarang rasakan, mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang kekurangan, mungkin ada yang kurang puas dengan keadaan kehidupan kita, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya, kita tidak bisa sekolah, tidak bisa segalanya serba terbatas gitu. Tapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus masih ada, masih setia kepada kita, yang selalu berada di samping kita untuk membantu kita apapun keadaan kita. Jadi Tuhan Yesus itu sangat baik, ya, yang selalu menerima kita apa adanya. Terkadang kita tidak bisa diterima oleh orang lain karena mungkin
kita merasa enggak pede karena kita merasa ada kekurangan, tetapi kita tidak boleh putus asa karena ada Tuhan Yesus yang begitu baik, yang menerima kita apa adanya kita. Asal kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan Yesus, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, apapun kekurangan kita, Tuhan Yesus masih bisa menerima kita. Jadi kita harus percaya mujizat Tuhan masih ada untuk kehidupan kita. Yes, oke adik-adik, jadi jangan putus asa, kita tetap semangat walaupun keadaan saat ini belum stabil, masih serba terbatas, masih nggak boleh begini begitu, tapi kita harus percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kehidupan kita semuanya. Oke adik-adik, oke jadi nanti bisa dibaca lagi ya kalau ada yang belum paham, kurang ceritanya kurang belum mengerti, bisa dibuka lagi di kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Itu bisa dibaca lagi di rumah ya, bersama keluarga, bersama adik atau mama papa. Oke adik-adik semuanya, tetap sehat, tetap semangat ya. Demikian dari Kak Nia untuk ibadah Super Kids kali ini. Oke, kita tutup juga dengan doa. Mari adik-adik kita siapkan doa penutup untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberikan mujizat terbaik bagi kami Tuhan. Engkau bisa mengubah air menjadi anggur Tuhan, Engkau pun bisa mengubah kehidupan kami Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat Tuhan, anak-anak-Mu yang taat akan perintah-perintah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan adik-adik Tuhan, Engkau memberkati apa yang dibutuhkan mereka Tuhan, Engkau memberkati kesehatan sekolah mereka dan apa yang menjadi keinginan mereka Tuhan, Engkau yang akan memberikan dan memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo, dadah, terima kasih.